Nah, Bang Hussein menduga terjadi fenomena nepotisme pada penggantian Panglima TNI ini. Ini Bang Hussein loh, bukan Begawan loh. Nah, masa begitu ya Pak Jokowi? Lah Kompolnas tahu kan, siapa di antara kandidat pengisi jabatan KSAD yang segera ditinggalkan Jenderal Agus ini? Salah satunya adalah Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak yang sekarang jadi Pangkostrat. Udah pada tahu belum siapa dia? Itu menantunya Pak. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap di Ngompol, ngopini politik. Jangan kurangi bahagia Anda. Ini udah nggak terasa ini Piala Dunia U17 tinggal 3 hari lagi digelar. Yang U20 tinggalkan. Ingat Pak Ganjar Pranowo kan? Namun hirup pikuknya kalah rame nih sama ajang Pilpres. Nah, padahal hampir semua event internasional di tanah air ini sering menyedot perhatian publik. Rupanya pemberitaan bola U17 atau kelas junior ini kalah sama kabar pertandingan tahta yang diikuti oleh Jokowi Junior. Karena sepinya pemberitaan, belum semua tiket ludes untuk pertandingan ini. Termasuk pertandingan pertama Timnas Indonesia yang akan main Jumat malam besok melawan Ekuador di Surabaya. Ini gimana ya, ayo masyarakat, rasa gagas Pilpres yang ora cetro nonton sepak bola untuk mendukung tim kita. PSSI. Ya, Ngompol Surabaya, ayo penuhi juga itu stadion. Dukung timnas kita biar di sana menang agar adik-adik kita bisa berjuang, tak mudah menyerah. Dukung adik-adik timnas bola bertanding penuh keberanian. Kalau adik-adik anak Papa Presiden ya nggak usah dipikir itu. Wes ana sing bilani, ada pamannya, ada macam-macam yang penting adik-adik timnas ini yang kita bela ini U17 ini ya. Pokoknya harus menang nih. Gitu ya. Nah, supaya menang jangan dikira cawe-cawenya Presiden Jokowi ini hanya untuk intervensi hukum saja yang berkaitan dengan persyaratan batas usia capres. Oh, ternyata ini ada di bidang lain juga ini yang bisa dinilai. Ada kepentingan kekuasaan melingkupi soal ini. Wah, apa itu? Coba. Kalau jenengan pada tahu ini. Ini cepatnya Jenderal Agus Subianto menuju jabatan Panglima TNI. Wah, cepet banget ini. Kita semua tahu kan? ASN, TNI, dan Polri itu merupakan aparat negara yang harus netral dalam pilpres pemilu itu. Di samping pejabat lain, bedanya kalau ASN, pegawai negeri itu boleh nyoblos, cuma harus netral. Namun TNI, Polri aktif itu tidak boleh, kecuali anaknya atau istrinya, itu boleh. Nah, bila memang TNI harus netral, lah kenapa ini Jenderal Agus Subianto dipaksa segera menduduki jabatan Panglima secepat ini? Ingat loh, dia baru dilantik jadi Kepala Staf Angkatan Darat. Itu tanggal 25 Oktober. Baru 13 hari kalau nggak salah nih. Rong minggu rong enek. Rong pekan rong enek. Lah kok sudah ada surat Presiden ke DPR. Jenderal Agus bakal ikut fit and proper test sebagai calon Panglima tanggal 14 November besok. Nah benar bahwa Laksamana Yudho Margono segera memasuki masa pensiun berdasarkan undang-undang. Panglima TNI bisa diperpanjang masa jabatannya janjane iso itu. Menurut pakar militer Bukoni Rahakundini, kinerja Panglima TNI sangat bagus loh. Iya, saat ini sangat bagus. Presiden segera mengganti Panglima kayak dikejar target. Nah, ya, kejar setoran lah ini kayaknya. Mengapa harus terburu-buru mengganti Panglima? Lagian juga tidak ada tindakan Panglima yang keliru loh. Punya kesalahan signifikan juga nggak ada. Sehingga perlu segera diganti kok ketoknya kok kesusu. Ya benar sih, kewenangan pergantian Panglima itu urusan Presiden. Sudah ngerti. Lalu apa kaitannya dengan Pilpres? Coba. Sekali lagi loh.
TNI harusnya netral. Dan kita mesti percaya mereka menjaga komitmen tersebut. Wah, bela negaranya top, markotop gitu, kalau TNI itu. Bela nyusu-nyusu begitu. Nyusu-nyusu. Nanti salah-salah mendel-mendel lah, repot ini. Kalau tergesa-gesa begitu, maka kesannya ada kegentingan mendesak. Ada faktor X yang menjadikan Jenderal Agus mengganti Laksamana Yudho Margono. Janjane nek apa toh? Kok berturut-turut permasalahan ini diberikan kepada masyarakat, piye? Ini sulit dibantah jadinya. Pergantian ini berbau kepentingan kekuasaan dalam pemilu loh. Nah, ini dibutuhkan jaringan koordinasi yang bisa menjangkau hingga ke bawah, ke pelosok-pelosok, ke semua desa yang ada di Indonesia. Dan kita mengerti betul siapa sih yang punya jaringan atau komando hingga tingkat desa sampai pelosok. Selain polisi, ya TNI Angkatan Darat. Aduh, ciloko. Mau tidak dihubung-hubungkan ya sulit rasanya. Kayak kejadian vonis di MK tentang batasan usia. Mau tidak dikaitkan dengan Gibran, ya ora iso. Mesti enek hubungannya karo Gibran. Buktinya usia diketok hakim MK, generasi muda usia 40 tahun yang dideklarasikan jadi cawapres itu siapa coba? Mau si Jitotil ya Gibran. Ini mana mau dibantah? Pengamat, akademisi, peneliti, tokoh agama, pemerhati, suaranya sama plek. Ini soal politik dinasti. Ini tentang ketidaknetralan presiden. Sing mau cawe-cawe demi keluarganya. Jadi aku males sih ngomong ke hal ini. Yakin males tenan ini. Nah, kembali ke soal Jenderal Agus Subianto tadi. Di Indonesia ini hanya Polri dan TNI. Angkatan Darat memang punya struktur hingga di tingkat desa atau kelurahan. Yang kita kenal dengan Babinsa serta Babin Kamtipmas. Nah, sistem di mereka memang komando sesuai perintah atasan. Ya, parpol yang punya, tapi kan tidak ada partai yang punya jaringan di semua desa ke Indonesia. Kalau TNI Polri, mereka rutin memantau situasi desa, juga melaporkan pada pimpinannya bertingkat sampai ke atas. Di partai memang ada sistem begitu, ya toh? Enggak ada. Ya mengapa beda? Karena TNI Polri itu digaji rakyat, dibiayai negara, harus menjaga keamanan negara. Dan itu tugasnya, diblonjo ya. Kalau partai arah diblonjo, kita percaya. Babinsa maupun Babin Kamtipmas tidak akan intervensi, tapi justru menjaga agar pemilu berjalan damai dan lancar. Tidak ada ketegangan di tingkat bawah. Penggantian ini diharapkan bisa menciptakan stabilitas politik yang kondusif. Tapi anggapan Om Begawan ini beda sama pangkat militer. Beda ini. Beda sama Bu Koni Rahakundini tadi. Beliau justru malah khawatir aparat malah tidak netral. Dan kemungkinan penggunaan aparat bagi kepentingan pemenangan Gibran mempercepat penggantian sulit mengabaikan bentuk intervensi presiden. Lah mantan Dewan Pakar Nasdem itu juga meminta presiden memperhatikan batas kepantasan. Ya kalau Begawan ya positif thinking aja. Teman-teman di bawah Babinsa, Bamikan itu ya kenal. Ora mungkin harus intervensi, malah geger karo masyarakat. Kalau Bu Koni beda lagi pemahamannya. Karena skupnya nasional. Nah kalau dimaknai, harapan itu mungkin pada batas kepantasan cawe-cawe presiden dalam berbagai hal. Lain lagi yang disampaikan Bang Hussein Ahmad dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan. Bang Hussein menilai naiknya Jenderal Agus besar dimensi politisnya. Soalnya punya potensi disalahgunakan untuk pilpres. Lah kok Om Begawan jadi ngeri, ngerasain. Ngeri deh pokoknya itu. Namanya TNI itu kan pasti pegang senjata, pegang bedil. Dan senjatanya komplit. Harus golek apa wae ono. Yang jelas gak pegang ulekan muntru, gak jelas kayak ibu-ibu. Lah ya orang kan jadi takut, masyarakat jadi was-was. Gimana nih Pak Jokowi ini? Kok nyebar rasa was-was? Seakan-akan kami ini kayak kriminal itu, dijaga itu. Yang mesti dimata-matai. Bukankah harusnya rakyat dilindungi dan diciptakan rasa aman, nyaman, dan sebagainya? Bukan malah sebaliknya, malah keinget rezim Orde Baru lagi nih Om Begawan nih. Dulu sering ditangkapi, digajuli.
Ngelawan, ditendang, wah ngeri dulu zaman Orde Baru itu. Ini praktek pergantian panglima ini ya, karena unsur kedekatan. Iya jelas. Jelas mereduksi kebutuhan regenerasi serta rotasi matra TNI. Nah soalnya terkesan peralihan jabat ini diwarnai tujuan dan motif tertentu. Ini menurut Om Begawan dan mengarah pada politik praktis. Lah kepentingan partisan kelompok bersifat jangka pendek, orang jangka panjang. Dan kepentingan itu tersembunyi itu sulit. Semua tahu, semua mengerti, semua paham. Dong nonton, dong ngerti masyarakat. Sulit dipungkiri loh. Menyangkut kepentingan Pak Jokowi. Jenderal Agus Subianto ini pernah jadi Dandim Solo tahun 2009 sampai 2011. Waktu itu Presiden Pak Jokowi masih wali kota dan saya kenal. Laju juga karirnya sangat cepat sekali. Kayak naik helikopter, bus atau kereta cepat Jakarta-Bandung, bus, tekan. Nah sejak tahun 2019 atau 4 tahun yang lalu, hanya satu jabatan yang diembannya lebih dari setahun. Jabatan lainnya mau saknyuk, sakcrit. Sebentar saja, mampir ngombe koyone. Jadi wakil komandan infanteri 6 bulan dan rem Surya Kencana 8 bulan, lanjut dan pas Pampres 9 bulan. Kemudian Pangdam Siliwangi hanya 5 bulan. Nah, waktu jadi wakil Kepala Staf Angkatan Darat, agak lama itu. Yaitu 20 bulan atau setahun 8 bulan. Lah kok baru saja naik jabatan Kepala Staf Angkatan Darat, sudah dia juga jadi Panglima TNI. Ya ini mungkin ya nasibnya baik. Mungkin Jenderal Agus baru masuk kantor seminggu loh. Sudah diperintahkan ikut uji kelayakan dan kepatutan jadi Panglima TNI. Oh enak ini. Nah, dalam sejarah KSAD atau Kepala Staf Angkatan Darat, Pak Muldoko sebelumnya dihitung kilat loh. Iya, itu termasuk kilat loh. Jadi Panglima itu kilat. Tapi dia kan jadi KSAD 3 bulan. Kalah cepat sama Jenderal Agus Subianto. Ngomong-ngomong ini, Pak Muldoko kemana ya ini? Orang tahu ketok ini. Sekarang kenapa mendukung Pak Prabowo? Padahal ada Demokrat di sana loh. Jadi dulu KLB Demokrat itu beneran apa sandiwara Pak? Cocok wong tok-tokan ini. Mas Ahaye juga tenang-tenang saja tuh di sana, nggak ribut dan nuding-nuding ada intervensi kekuasaan lagi ya. Meneng lagi, kalem lagi. Wes bola. Sampai susah membedakan mana drama, mana sandiwara, mana tenenan, mana beneran. Om Begawan jadi bingung. Ini politik Indonesia sekarang tahun ini rusak. Wes parah itu. Kayak pidato presiden semalam di HUT Golkar ini. Banyak dramanya. Nah kembali ke soal Panglima TNI. Meski ada larangan TNI berpolitik praktis sesuai pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Pergantian ini mesti jadi perwujudan tentara sebagai alat pertahanan negara. Harusnya. Bukan alat kepentingan politik. Nah, Bang Hussein menduga terjadi fenomena nepotisme pada penggantian Panglima TNI ini. Ini Bang Hussein loh, bukan Begawan loh. Nah, masa begitu ya Pak Jokowi? Lah Ngompolus tahu kan, siapa di antara kandidat pengisi jabatan KSAD yang segera ditinggalkan Jenderal Agus ini? Salah satunya adalah Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak. Ya sekarang jadi Pangkostrat. Udah pada tahu belum siapa dia? Itu menantunya Pak LBP, Luhut Binsar Panjaitan. Tahu tak? Mudeng kan? Jelas tak? Ya kayak gini kita disuruh berpositif thinking aja. Mikir yang baik-baik saja ini. Pilpres bakal berjalan jujur dan adil. Ya repot. Sudah bawa-bawa TNI gini ya menempatkan orang-orang terdekat di posisi strategis. Ya semua tinggal kembali ke kita semua, ke rakyat, pemilik suara di pemilu. Sulit membantah proses penggantian Panglima TNI tidak dikaitkan dengan kontestasi tahun depan. Oh iya, kabar tambahan ini. Wakil Menteri Hukum dan HAM, Profesor Umar Syarif Hiris, tiba-tiba berurusan dengan KPK ini. Katanya ada dugaan gratifikasi. Boh, karepe ngopo ini? Ini beneran apa termasuk bagian cawe-cawe lagi? Lah pilpres itu masih 4 bulan loh. Namun persiapan koalisi Indonesia Maju itu udah kayak mau perang lawan negara asing saja ini.
Enggak hanya partai yang disiapkan keroyokan, aturan hukum diintervensi, aparat yang diotak-atik. Nek gini ini, tandanya pemilih dikepung dari berbagai arah. Gimana mau menang nih? Tapi tenang Pak Ganjar. Pak Ganjar, Pak Mahfud bersama rakyat akan melawan Koalisi Indonesia Maju yang didukung keroyokan. Tenang, rakyat akan memenangkan kontestasi tahun depan. Salam Begawan, salam ngompol, jangan kurangi bahagia Anda. Dadah.